Ini penampakan podium MotoGP Mandalika. Jauh beda dengan saat USBK. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Gelaran MotoGP Indonesia Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika tinggal menghitung hari. Beberapa fasilitas pendukung pun sudah tampak tuntas 100%, salah satu contohnya adalah bangunan podium untuk juara 1, 2, dan 3. Seperti apa desain podium MotoGP Mandalika seri perdana ini? Indonesia akan kembali menggelar balap motor kelas premier setelah 25 tahun absen. MotoGP Indonesia akan dilaksanakan di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret 2022. Sirkuit Mandalika sendiri sudah menggelar balapan World Superbike pada akhir 2021 lalu. Di seri ini, podium bagi para pemenang diletakkan di belakang pit building dan bentuknya berupa panggung berukuran cukup besar. Nah, agak berbeda dengan penyelenggaraan USBK, pada seri MotoGP Mandalika desain podiumnya tidak akan berbentuk panggung terpisah lagi, tapi akan menyatu dengan bangunan pit building. Hal itu diketahui dari postingan Instagram Story Vice President Mandalika Grand Prix Association Cahyadi Wanda. Dalam akun Instagram resminya, @theofficialcahyadi, ia mengunggah penampakan podium MotoGP Mandalika. Dalam foto itu bisa dilihat jika podium MotoGP Mandalika bakal menyatu dengan pit building. Posisi podium ini terletak di bagian paling kanan bangunan di lantai 2 yang bersebelahan dengan ruangan penonton VIP dan juga ruang wartawan. Podiumnya masih tampak polosan warna hitam putih dan belum diberi berbagai macam stiker pihak sponsor. Di bawah podium terdapat tulisan Pertamina Mandalika Circuit. Lalu di bagian atasnya terdapat Mandalika GP Series, logo ITDC dan juga logo MGPA. Kalau kalian lebih suka format desain podium yang mana, The Tickers? Podium seperti USBK atau podium MotoGP seperti ini? Satu hal menarik itu jadi sorotan jelang seri MotoGP Indonesia 2022 yang digelar pada akhir pekan nanti 18 hingga 20 Maret. Pasalnya ada pawang hujan yang sudah disiagakan untuk mengkondisikan cuaca di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Menariknya lagi, pawang hujan tersebut juga jadi salah satu bagian dari perhelatan seri MotoGP Indonesia 2022 loh. Melansir dari tribunnews.com, pengguna jasa pawang hujan bernama Rara Istiwulandari ternyata atas rekomendasi dari Menteri BUMN Erick Thohir. Kiprahnya nggak bisa dianggap remeh, karena sudah pernah mengkondisikan cuaca pada saat pelantikan Presiden Republik Indonesia, upacara kenegaraan hingga opening Asia Games 2018. Sekarang, jasa Rara digunakan lagi untuk membantu melancarkan perhelatan seri kedua MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika nanti. Pol Espargaro berkata, sirkuit Mandalika banyak berubah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pembalap Repsol Honda Pol Espargaro menyebut sirkuit Mandalika banyak berubah jelang MotoGP Mandalika 2022, 18 hingga 20 Maret. Pol Espargaro jadi yang terbaik seatas pramusim MotoGP Mandalika Februari lalu dengan catatan waktu 1 menit 31,60 detik. Capaian impresif Espargaro berlanjut pada seri pembuka MotoGP 2022 di GP Qatar dengan meraih podium ketiga. Espargaro mengaku sangat antusias untuk MotoGP Mandalika, namun pembalap asal Spanyol itu mengatakan Mandalika banyak berubah sejak tes pramusim. Saya sangat menantikan Mandalika, para penggemar sudah luar biasa di sana selama tes dan saya hanya bisa membayangkan seperti apa balapan nanti, ujar Pol Espargaro dikutip dari Motosan. Kami datang pada saat yang baik, balapan yang kuat di Qatar dan kami menjalani tes yang bagus sebelumnya di Mandalika. Tetapi banyak yang telah berubah sejak saat itu, ucap Pol menambahkan.
Sirkuit Mandalika tidak saja bersolek untuk MotoGP Mandalika 2022, tetapi juga mengalami sejumlah perbaikan termasuk pengaspalan ulang. Di mata Pol Espargaro, aspal baru itu diprediksi bisa sangat membantu para pembalap. Mereka melapisi ulang trek yang seharusnya sangat membantu, tetapi kita harus melihat seperti apa saat kita sampai di sana, tutur Pol. Rencananya adalah terus bekerja seperti yang kami lakukan di Qatar dan dalam pengujian dan terus mengeksploitasi potensi maksimal kami, kata Pol melanjutkan. Selain itu, tiket MotoGP Indonesia 2022 telah ludes terjual. Presiden Republik Indonesia Jokowi mengungkapkan bahwa tanda masuk ke sirkuit Mandalika itu sudah laku 60 ribuan. Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya, Direktur Marketing PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, Maya Watono menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan total 66.662 tiket untuk MotoGP di sirkuit Mandalika. Alhamdulillah bahwa target yang kami jual sebanyak 60 ribuan semuanya sudah terjual, kata Jokowi setelah melepas parade pembalap MotoGP di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Kami berharap ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain, jelasnya. Absen ikut parade, Fabio Quartararo bersantai di Mandalika Marc Marquez atraksi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Para pembalap MotoGP akan mengikuti parade di Jakarta Rabu 16 Maret 2022. Ada 20 pembalap yang ikut serta, 16 pembalap MotoGP, 2 pembalap Moto2, 1 pembalap Moto3, dan 1 pembalap ATC. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan sebelum para pembalap mengikuti seri kedua MotoGP 2022 di Pertamina Grand Prix of Indonesia 18 hingga 20 Maret. Seperti disebutkan, tak semua pembalap MotoGP mengikuti parade itu. Beberapa sudah berada di Mandalika, Lombok, salah satunya juara dunia MotoGP 2021 Fabio Quartararo. Quartararo tiba bersama rombongan pembalap serta kru tim MotoGP, Moto2 dan Moto3 pada Senin 14 Maret 2022 malam waktu setempat. Pada Selasa, pembalap asal Prancis tersebut mengunggah foto sudah berada di Mandalika. Sambil menikmati suasana pantai, pembalap Monster Energi Yamaha tersebut mengatakan cinta Indonesia. Selamat sampai di Mandalika, cinta negeri ini, tulis Quartararo di akun Instagramnya yang dikutip pada Rabu 16 Maret 2022. Selain Quartararo, pembalap Aprilia Alex Espargaro juga sudah berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembalap yang suka bersepeda itu mengunggah foto di depan paddock. Selamat pagi Indonesia, sangat senang bisa tiba di Lombok setelah menempuh perjalanan hampir 30 jam dari Andorra, tulis Alex. Rangkaian acara akhir pekan balapan atau Race Week di Mandalika akan dimulai dengan sesi konferensi pers pada Kamis 17 Maret 2022. Setelah itu, jadwal MotoGP Mandalika 2022 akan dilanjutkan dengan sesi latihan bebas atau free practice 1 dan 2, serta kualifikasi pada Jumat 18 Maret 2022 dan Sabtu 19 Maret 2022. Adapun Race Day alias Hari Balapan MotoGP Indonesia bakal dilangsungkan pada Minggu 20 Maret 2022. Marc Marquez sempat menunjukkan atraksi dengan sepeda motor miliknya di hadapan penggemar dalam parade MotoGP di Jakarta. Saat melihat banyak penggemar yang ada di sisi jalan, Marquez sempat membuat atraksi dengan membuat ban belakang motor miliknya berkelok-kelok. Marquez juga terlihat sangat bersemangat menjalani parade MotoGP di Jakarta. Marquez terlihat terus tersenyum sejak di Istana Merdeka. Selain itu, sepanjang perjalanan dari Istana Merdeka menuju Bundaran HI, Marquez juga kerap kali melambaikan tangan ke para penggemar. Bukan hanya Marquez yang antusias menjalani parade MotoGP di Jakarta.
Paul Espargaro dan Alex Rins juga tak segan-segan melakukan tos dengan para penggemar. Melihat para penggemar begitu memadati ruas jalan, Paul Espargaro lalu mengulurkan tangannya untuk melakukan kontak dengan penggemar. Parade MotoGP di Jakarta merupakan rangkaian kegiatan jelang MotoGP Mandalika akhir pekan ini. Sebelum melakukan parade, pembalap MotoGP lebih dulu bertemu ke Istana Merdeka. Di Istana Merdeka, pembalap MotoGP sempat berbincang dengan Presiden Joko Widodo dan berfoto bersama. Selepas itu, Jokowi langsung melepas parade MotoGP di Jakarta dari halaman Istana Merdeka. Parade MotoGP di Jakarta berakhir di Bundaran HI.